Terkait dengan MBG, bahwa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jogja, dia sudah berbicara di podcast bahwa saya juga sependapat. Di awal saya sudah katakan, bubarkan MBG. Natalius Pigai mengatakan siapa yang menentang MBG dia melawan HAM. Anda ini tahu nggak arti MBG? Makanan bergizi gratis. Itu adalah uang rakyat. Masih banyak kepentingan, keperluan yang harus diselesaikan oleh negara terkait rakyat. Adanya kelaparan dalam arti rumah tangga. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Aneh katanya Ustadz Abdul Somad. Harusnya yang ngasih makan itu bapaknya. Bapaknya ngasih makan anaknya. Negara memperhatikan rakyatnya supaya jangan ada kesenjangan sosial terkait dengan nafkah hidup masyarakat rakyatnya. Ayolah lapangan kerja diciptakan. Bukan berarti pemerintah harus ngasih anak-anak siswa makan gratis. Apalagi saya dengar di bulan puasa juga MBG dipaksakan harus dibagikan. Lalu yang nggak puasa ngumpet-ngumpet makannya. Yang puasa nanti makannya setelah berbuka. Ya, bagaimana? Kami minta MBG diberhentikan untuk sementara waktu sebelum dihapus total terkait dengan program MBG itu. Karena bulan puasa, udah diperingatkan jangan buka warung. Hargailah yang berpuasa. Karena sudah ada perda. Nah, ini sekarang berpuasa karena MBG untuk anak-anak SD. Ada loh anak SD itu Putri Talita. Waktu dia SD kelas 5, dia kelas 3 puasa. Bisa dia puasa. Jam 5 udah siap-siap itu semua itu. Jam 4 bahkan itu. Puasa dia. Padahal masih SD kelas 3, kelas 4 puasa. Masa bulan puasa MBG juga dipaksakan. Untuk apa? Diduga supaya jalan tetap bisnis. MBG itu ternyata dari anggaran kesehatan, dari anggaran pendidikan. Jadi sudahlah, Pak Prabowo Subianto, sudah saya katakan jangan terlalu banyak dipikirkan terkait dengan negara. Pikirkanlah yang sudah ada. Anda menjadi presiden bukan karena kehebatan Anda, dikatrol Anda oleh Joko Widodo. Anda itu karena dikatrol oleh Joko Widodo, maka Anda bisa menjadi presiden. Pendukung Anda ya 60% adalah pendukungnya Joko Widodo. Sehingga apa yang dibuat oleh Joko Widodo lanjutkan, tidak usah terlalu jauh melampaui batas-batas. Negara yang sudah mantap dibuat terus berpikir. Coba dulu apa dibilang dia pidato di PBB terkait Palestina. Sekarang dia duduk dekat sama Donald Trump. Dekat banget. Dulu Palestina sampai kata MD Mahfud harga mati Palestina. Sekarang Prabowo duduk dekat banget sama Donald Trump. Bingung saya dengan Pak Prabowo ini. Makanya saya minta sekarang. Yuk mana nih? Yuk sini sekarang. Buka ini sekarang. Mana dia? Buka. Ya, buka ini. Ayo sekarang. Buka. Nah, sini semua. Saya di awal pendukungnya Prabowo Subianto. Tapi belakangan ini Prabowo Subianto tidak seperti yang kita harapkan. Selain saya ketua umum Persatuan Pedagang Nasional, karena saya tahu Persatuan Pedagang Nasional adalah organisasi yang spesial penegakan hukum tidak berpolitik. Lalu saya bersama dengan Pak Daka, dengan Pak Lase, Ibu Sonia, Kori Abiska pelaksana harian, mati-matian mendirikan relawan Prabowo Merah Putih. Tapi karena saya lihat Presiden Prabowo sudah semakin nggak karu-karuan kemana-mana. Awalnya dia pidato di PBB, Palestina harga mati, ya kata si MD Mahfud karena pidatonya Prabowo terkait Palestina. Belakangan Prabowo duduk dekat-dekat dengan Donald Trump. Bingung saya jadinya. Oleh karena itu saya minta semua yang terkait dengan Prabowo, yang terkait dengan relawan Prabowo Merah Putih, bukan secara presiden ya, buka. Tidak boleh ada di kantor ini. Buka. Buka, tepuk tangan. Buka semua. Memang pada waktu itu tidak ada yang jago selain dia. Tandingan dia Ganjar dengan Mahfud nggak tandingan dia. Baru Anies dengan Caimin nggak tandingan dia. Kenapa? Karena memang mereka itu, kenapa sih Indonesia ini selalu mencalonkan orang-orang ulama? Ya, saya kemarin makan di resto yang mahal, hanya 5 orang, 1.038.000. Hanya makan kepala kakap. Sementara kepala kakapnya lama banget. Ya sebentar Pak, lagi panasi. Begitu dimakan, asam-asam begitu. Ya, jangan lagi dipakai, ditampilkan pemimpin-pemimpin yang dipanas-panasin. Ngapain? Jadi, Perisai Kebenaran Nasional, dalam hal ini saya mengatakan, tidak lagi ada di kantor ini, karena tadi satu atap dengan relawan Prabowo Merah Putih. Tidak ada lagi. Ya, kita menghormati Prabowo secara Presiden Republik Indonesia. Tapi secara kerelawanan Prabowo Merah Putih, nol, nggak ada. Saya kecewa kepada Prabowo. Kenapa? Dibisikkan kepada dia sebuah bisikan-bisikan yang terlalu banyak. Ya, Mayor Teddy dirubahnya semua sistem yang ada di pemerintahan supaya bisa Mayor Teddy tetap dia seskap, tetap dia adalah TNI. Udah kayak Gibran, ya MK
ada putusan MK bahwa boleh dia mencalon. Jadi ikut-ikutan, termasuk sampai sekarang Kapolri belum diganti-ganti sama Prabowo Subianto. Di depan Prabowo, tandain orang-orang yang ada video-videonya yang masalah MBG. Ada mengatakan juga demo-demo dibayar. Saya nggak dibayar. Saya mendukung Prabowo, banyak banget uang saya habis. Tahu kalian semua kan? Nggak ada saya dibayar. Jadi ketika saya melihat bahwa Prabowo Subianto presiden tidak jujur dalam sebuah kampanyenya, saya tarik dukungan dan saya akan keluarkan uang habis-habisan. Pasti Tuhan kasih saya uang miliaran untuk menyiapkan ke depan. Akan ada pemimpin yang akan datang. Siapa aja itu? Nanti tiba waktu saya akan buka. Paling tidak ada 7 pemimpin yang bisa akan jadi pemimpin yang akan datang. Orang apa jangan lagi main kepala kakak dipanas-panasin, asam dia. Kira demikian. Itu buka semua itu, udah dibuka. Tidak boleh lagi ada di kantor ini. Ya, tidak boleh lagi ini buka ini juga dibuka ini. Dibuka. Tidak boleh lagi ada di sini. Tepuk tangan. Ya, tidak boleh lagi di kantor ini ada balihonya, posternya relawan Prabowo Merah Putih. Karena kita kecewa dengan Prabowo sebagai Capres 02 yang kita dukung habis-habisan. Ternyata Palestina, sekarang Donald Trump, bingung kita. Tapi orang semua diam-diam itu kabinetnya. Kenapa? Diduga pada butuh jabatan. Saya akan buktikan, tidak dibayar. Ada mengatakan, itu mah demo dibayar. Saya akan buktikan. Berani habis-habisan untuk perubahan negeri ini. Kita dukung para mahasiswa, termasuk Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, UGM. Yang sekarang dia banyak diteror. Persiapan dari sana? NKRI.